Shalom para pemirsa yang budiman. Di tengah alam yang indah ini adalah suatu sukacita bagi saya pribadi untuk melanjutkan pekabaran dalam buku Kemenangan Akhir yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Fatsal 10 yang berjudul Kemajuan Pembaharuan di Jerman bagian yang kedua. Para pemirsa yang budiman, jika kita mengingat bagian pertama dari pembahasan Fatsal yang 10 itu, kita dapat melihat bagaimana Martin Luther disembunyikan oleh seorang penguasa kota yang bernama Frederick the Wise. Dan para pengikutnya begitu bersedih. Namun mereka bersedih, mereka berkumpul dan ingin membentuk suatu usaha kekuatan oleh karena dendam mereka kepada pemimpin-pemimpin Romawi yang mereka kira telah membunuh Martin Luther. Namun, para pemimpin Romawi kemudian ketakutan karena mereka melihat pergerakan ini begitu besar. Mereka mulai ketakutan karena dendam itu mulai ditumpahkan kepada mereka. Nah, sejak saat itu pekerjaan reformasi pembaruan ini menjadi semakin maju, menjadi semakin meluas, tetapi setan tidak tinggal diam. Dia kirimkan nabi palsu. Dia yakinkan orang-orang di gereja. Sehingga terjadi pertikaian pertengkaran. Sehingga pekerjaan reformasi itu mulai tersendat. Para pemirsa yang budiman, berita akan pertikaian, berita akan dampak yang diberikan oleh nabi palsu ini sampai kepada Martin Luther di tempat persembunyiannya. Para pemirsa yang budiman, Martin Luther katakan, saya tidak pernah berharap bahwa setan akan mengirimkan wabah seperti ini kepada kita. Sebab Martin Luther melihat dampak yang diakibatkan oleh nabi-nabi palsu itu. Ia melihat ada ancaman ke dalam kebenaran. Sebelumnya Martin Luther menghadapi tantangan dari kaisar. Sebelumnya Martin Luther menghadapi tantangan dari tentara Romawi. Tetapi dia melihat bahwa tantangan daripada nabi palsu yang meyakinkan anggota jemaat ini lebih besar daripada tantangan, lebih kuat daripada tantangan dari tentara Romawi dan penguasa Romawi sebelumnya. Oleh sebab itu Martin Luther memutuskan bahwa sudah saatnya dia keluar dari persembunyiannya di Wartburg. Martin Luther begitu bersedih. Oleh karena orang-orang yang sekarang mengganggu pekerjaan reformasi, banyak dari antara mereka tadinya adalah sahabat-sahabat di dalam gereja. Kebenaran yang sebelumnya memberikan sukacita dalam pekerjaan reformasi, searah membuat suatu kebingungan besar. Membuat Martin Luther tidak bisa bersukacita. Kebenaran tersebut dijadikan alat di dalam pertengkaran di gereja. Martin Luther kemudian berpikir. Dia mengingat bahwa pada awal pekerjaan reformasi ini, dia sebenarnya tidak berencana untuk membuat sebuah gereja baru. Yang dia inginkan hanyalah reformasi internal di dalam gereja, dan dia tidak pernah merencanakan membuat reformasi yang membentuk suatu gereja dan keyakinan yang baru. Sehingga ketika dia mengingat hal-hal ini, ia sering gemetar melihat dampak dan hasil dari pekerjaannya. Martin Luther katakan, saya baca di sini, jikalau saya tahu bahwa ajaran saya menyakiti seseorang, seorang saja pun betapapun rendahnya dan tidak terkenal yang tidak mungkin, karena itulah Injil itu sendiri. Lebih baik saya mati 10 kali daripada menariknya kembali. Saudara-saudara, saya ingin katakan para pemirsa yang budiman, bahwa Martin Luther tidak pernah takut akan apapun. Martin Luther tidak takut akan kematian. Martin Luther tidak takut akan kuasa tentara Romawi. Dia bahkan katakan, walaupun orang-orang tersakiti, walaupun orang-orang membenci dia, tetapi lebih baik bagi dia untuk mati 10 kali dibandingkan
dengan menarik kebenaran yang sudah ia sampaikan. Namun, kota Wittenberg yang merupakan kota tempat dimulainya pekerjaan reformasi, kota di mana Martin Luther menancapkan 95 tesis tuntutan kepada gereja Romawi, sekarang menjadi kota yang kacau. Sebab kuasa reformasi itu telah jatuh kepada orang-orang yang fanatik. Keadaan yang mengerikan ini tidak disebabkan oleh Martin Luther, tetapi banyak orang-orang yang menuduh Martin Luther yang melakukan semuanya ini. Dan Martin Luther kemudian berpikir dan bertanya kepada Tuhan, "Bapa, apakah ini akhir dari pekerjaan reformasi ini?" Tentu sebagai seorang bapa reformasi, tentu sebagai pencetus reformasi, Martin Luther bersedih, ketakutan jika pekerjaan yang sudah dia lakukan dan susah payah, jika pekerjaan yang sudah memberikan dampak yang besar, kemudian hancur dan tidak memberikan suatu dampak positif di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Martin Luther bergumul dan dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, ini bukan pekerjaanku, tetapi ini adalah pekerjaanmu." Dan pada saat itu dia diyakinkan, pada saat itu dia mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dibiarkan dalam keadaan kehancuran. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku para pemirsa yang budiman, Martin Luther di tempat persembunyiannya di Wartburg, di tengah-tengah ancaman yang mungkin mencabut nyawanya, memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia pikir tinggal lebih lama di luar pertentangan dan kemelut seperti ini membuat dia tidak mendapat dukungan dari Tuhan untuk memajukan pekerjaan reformasi. Saudara-saudaraku para pemirsa yang budiman, Martin Luther menghadapi resiko terburuk. Jika dia keluar dari tempat persembunyiannya, maka Frederick the Wise yang melindungi dia selama ini akan tidak dapat lagi memiliki kuasa untuk melindungi dia. Oleh sebab itu, jika Martin Luther keluar dari tempat itu, maka siapapun yang mengenal dia, maka siapapun yang berniat buruk kepada dia dapat segera membunuh Martin Luther. Tetapi Martin Luther memiliki perspektif yang lain. Mungkin perspektif kita sebagai manusia lebih kepada diri kita sendiri, lebih kepada keamanan diri kita. Tetapi perspektif Martin Luther, dia tempatkan keamanan firman Tuhan di atas keamanan diri dia sendiri. Ketika dia melihat bahwa firman Tuhan itu terancam jika dia tidak pergi, jika dia tidak datang menolong pekerjaan reformasi yang sudah diganggu-gugat oleh nabi-nabi palsu, maka dia khawatir, dia takut firman Tuhan itu akan diabaikan. Oleh sebab itu para pemirsa yang budiman, dengan iman yang luar biasa, Martin Luther menempatkan kepentingan diri di bawah kepentingan ilahi. Para pemirsa yang budiman, Martin Luther setelah dia memutuskan untuk pergi, dia mengirimkan surat kepada Frederick the Wise, penguasa Saksoni yang menolong dia selama ini. Dia katakan, "Kiranya yang mulia mengetahui bahwa saya pergi ke Wittenberg di bawah perlindungan yang lebih tinggi daripada pangeran dan para penguasa. Saya tidak berpikir untuk memohon dukungan dan perlindungan dari yang mulia. Sebab tidak ada pedang yang dapat melanjutkan ini.
dan Allah sendiri yang lebih besar dari apapun, yang lebih kuat dari tentara manapun, akan melindungi saya. Para pemirsa yang budiman, ini adalah suatu pertunjukan iman yang luar biasa. Martin Luther menunjukkan bahwa ia telah bertumbuh dalam Kristus, sehingga tidak ada yang dapat menahan dia dari menginjil, dari mengabarkan, dari menyelamatkan firman Tuhan dari kekacauan. Para pemirsa yang budiman, Martin Luther begitu dicintai, namun Martin Luther juga begitu dibenci. Dan mungkin saudara-saudaraku para pemirsa yang budiman tidak dapat membayangkan bagaimana ketika Martin Luther melangkahkan kakinya kembali ke kota Wittenberg. Segera terjadi kegemparan di Wittenberg karena Martin Luther telah kembali. Dan bila mana Martin Luther menapakkan kakinya di gereja, bila mana Martin Luther naik ke mimbar dan berkhotbah, maka banyak sekali orang yang datang. Banyak sekali orang yang berkumpul. Sebab mereka begitu rindu kepada juru kabar Allah ini. Mereka begitu rindu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Martin Luther. Para pemirsa yang budiman, apakah reaksi kita terhadap pekerjaan ini? Apakah sikap kita terhadap kesaksian luar biasa yang ditujukan oleh Martin Luther ini? Jika Martin Luther melihat keselamatan dia sendiri, maka dia akan tetap tinggal di kota Wartburg. Dia akan tetap selamat sampai akhir hidupnya. Namun, dia tempatkan kepentingan ilahi dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia pergi kembali ke kota Wittenberg, di mana di situ semua orang sedang menunggu dia, baik untuk mendengarkan firman Tuhan, memajukan pekerjaan reformasi, maupun untuk menangkap dia dan membunuh dia. Para pemirsa yang budiman, di dalam kehidupan ini, kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan apakah yang saudara akan ambil? Para pemirsa yang budiman, Fatsal 10 bagian yang kedua berakhir sampai di sini. Tetapi jangan lupa, di pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan membahas bagian ketiga, bagian terakhir dari Fatsal 10 ini, yang menerangkan mengenai sepak terjang Martin Luther setelah dia kembali dari persembunyiannya. Semoga Tuhan memberkati kita.